Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Tiara Nurfatiatul Zanah dan Tandayu Farfati dari Ekonomi Syariah G. Di sini kami akan membahas tentang fungsi nonlinier dan pendahuluan fungsi kuadrat. Pembahasan yang pertama yaitu fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier ini dapat berupa fungsi kuadrat dan fungsi rasional atau fungsi pecah. Gambar dari fungsi ini bukanlah suatu garis lurus, melainkan suatu garis lengkung. Dari bab ini akan disajikan fungsi kuadrat yang gambarnya berupa suatu parabola vertikal dan parabola horizontal. Fungsi rasional yang gambarnya berbentuk hiperbola, fungsi kubik, dan lingkaran elips. A. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dengan satu variabel bebas adalah fungsi polinomial tingkat 2, di mana fungsi ini merupakan bentuk umum, yaitu y sama dengan fx sama dengan a0 plus a1x plus a2x, atau bila koefisien diubah maka bentuknya adalah y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana y sama dengan variabel terikat, x sama dengan variabel bebas, sedangkan a, b, dan c konstanta, dan a bukan himpunan 0. Bentuk umum dari gambar 7.1 bila digambarkan pada bidang koordinat akan mempunyai suatu parabola vertikal. Hal ini ditunjukkan pada gambar 7.1. Pada gambar 7.1a, parabola vertikal lengkung ke atas dan disebut sebagai parabola terbuka ke atas. Yang B, parabola vertikal lengkung ke bawah dan disebut sebagai parabola terbuka ke bawah. Suatu parabola mempunyai satu titik puncak. Titik puncak atau vertes adalah titik di mana arah perubahan fungsi dari menaik ke menurun atau dari menurun ke menaik. Titik puncak adalah titik yang paling bawah atau dasar dari parabola bila mana parabola terbuka ke atas, atau titik paling atas dari parabola di mana parabola terbuka ke bawah. Jadi titik puncak ini dapat berupa titik minimum ataupun titik maksimum. Rumus titik puncak sendiri yaitu min B per 2A dikali min B kuadrat min 4AC dibagi 4A, di mana A, B, dan C adalah parameter atau konstanta dari persamaan. Suatu parabola mempunyai sebuah hubungan simetri yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu simetri yaitu suatu garis lurus yang melalui titik puncak dan membagi parabola menjadi dua bagian yang sama bentuknya. Rumus kuadrat. Jika Y sama dengan 0, maka bentuk umum dari fungsi kuadrat Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan menjadi persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Nilai-nilai penyelesaian untuk x yang juga disebut akar-akar dari persamaan kuadrat dapat diperoleh dengan cara memfaktorkan atau dengan menggunakan rumus kuadrat. Rumusnya yaitu x12 sama dengan min b plus min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Yang C macam-macam parabola. Jika A lebih dari 0 dan D lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Jika A
kurang dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X di dua titik yang berhimpit. Jika A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan titik memotong maupun menyinggung sumbu X. Jika A kurang dari 0 dan D lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong maupun menyinggung sumbu X di dua titik yang berlainan. Jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di dua titik yang berhimpit. Jika E kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan titik memotong maupun menyinggung sumbu X. Fungsi kuadrat dengan bentuk umum yang lain yaitu X sama dengan FY min AY kuadrat plus B plus C. Dalam bidang koordinat biasanya digambarkan adalah parabola horizontal. Parabola horizontal ini akan terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri tergantung dari nilai koefisien A. Jika koefisien A lebih dari 0, parabola akan terbuka ke kanan, dan jika koefisien A kurang dari 0, parabola akan terbuka ke kiri. Sumbu simetri dari parabola horizontal adalah sejajar dengan sumbu X, sedangkan koordinasi titik puncak nilai X dan Y saling dipertukarkan, tepatnya yaitu Y, X, atau rumusnya adalah dalam kurung B kuadrat min 4AC dibagi 4A dikali B per 2A. Karena parabola horizontal ini terbuka ke kanan atau ke kiri, maka akan memotong sumbu Y. Jika D lebih dari 0, maka parabola akan memotong sumbu Y di dua titik. Jika D sama dengan 0, maka parabola akan menyinggung sumbu Y di satu titik. Jika D kurang dari 0, maka parabola tidak akan memotong sumbu Y. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Tandayu. Rasional mempunyai bentuk umum sebagai berikut, di mana X adalah fungsi polinomial tingkat ke n, Hx adalah fungsi polinomial tingkat ke m dan tidak sama dengan 0. Fungsi rasional ini bila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kurvanya akan berbentuk hiperbola dan mempunyai sepasang sumbu asimptot. Sumbu asimptot adalah sumbu yang didekati kurva hiperbola tetapi tidak pernah menyinggung. Gambarnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Jika sumbu asimptot tegak tidak berhimpit dengan sumbu Y dan sumbu asimptot datar tidak berhimpit dengan sumbu X, maka bentuk umum dari fungsi rasional adalah buka kurung X min H tutup kurung buka kurung Y min K tutup kurung sama dengan Z, di mana H adalah sumbu asimptot tegak, K adalah sumbu asimptot dasar, HK adalah pusat hiperbola, C adalah konstanta positif. Fungsi rasional ini dapat dilihat pada gambar di samping.
lingkaran. Secara geometri, suatu lingkaran didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang mempunyai jarak tertentu dari suatu titik yang disebut pusat. Jarak titik-titik tersebut dari pusat disebut jari-jari lingkaran. Bentuk umum dari persamaan lingkaran adalah AX pangkat 2 plus CY pangkat 2 plus DY plus EY plus F sama dengan 0. Jika titik pusat lingkaran berhimpit dengan titik asal 0,0 atau H sama dengan 0 dan K sama dengan 0 serta jari-jari R, maka persamaan lingkaran dapat ditulis menjadi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Untuk mengetahui apakah suatu lingkaran ada atau tidak dalam lingkaran pada jari-jari lingkaran R pangkat 2, yaitu jika R pangkat 2 kurang dari 0, tidak ada lingkaran atau jari-jari imajiner. Jika R pangkat 2 sama dengan 0, terdapat lingkaran berupa satu titik, yaitu jari-jari 0. Jika R pangkat 2 lebih dari 0, terdapat lingkaran. Dan yang terakhir adalah elips. Secara geometri, elips didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik dalam bidang yang jumlah jarak dari dua titiknya konstan. Mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Sumbu yang panjang disebut sumbu utama dan sumbu pendek disebut sumbu minor. Titik potong sumbu-sumbu tersebut adalah titik pusat elips. Bentuk umum dari persamaan elips adalah sebagai berikut. AX pangkat 2 plus CY pangkat 2 plus DX plus EY plus F sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan C. A dan C mempunyai tanda yang sama. Bentuk umum elips ini dapat diubah ke dalam bentuk standar elips menjadi X min H pangkat 2 per A pangkat 2 plus Y min K pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.